Yang di istiqoah itu waktu berangkat, bukan waktu daftar. Waktu daftar itu semua istiqoah, tapi waktu berangkat apakah masih istiqoah itu? Dia daftar umur 50 tahun, suruh nunggu 30 tahun, akhirnya umur 80 tahun berangkat.
atau dia daftar 60, umur 60, suruh tunggu 35 tahun, akhirnya umur 90 tahun, 55 tahun berangkat, sudah gugur istitoah itu. Terus dia pergi tidak menghadiri manasik. Kan kata seorang ulama Ibnu Ruslan, dia bilang fakul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Biasanya yang uzur-uzur ini artinya yang apalagi seru tidak akan menghadiri penataran manasik haji karena sakit, terus tiba-tiba berangkat. Katanya setiap orang yang dapat ilmu beramal, maka amalnya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Apalagi berangkat sampai di sana langsung masuk rumah sakit. La haula wala quwwata illa billah. Itu banyak jemaah haji kita. Makanya orang-orang heran kan, dari negara lain tidak ada seuzur dari negara kita. Mereka heran ya. Orang Turki, orang India, Pakistan, tidak ada uzur mereka. Nah, seperti dari kita Indonesia. Kadang-kadang mereka bertanya, yo kenapa diberangkatkan oleh pemerintah Indonesia nya uzur-uzur? Ya orang mau mati di sini. Oh, dia mau mati di Mekah ya. Ya tapi sebelum matinya itu kan susah merawatnya kan. Kalau dia sampai terus mati kan tidak masalah kan. La haula wala quwwata. Berubah keadaan. Dan seperti sebelum Covid, tidak apalah pakai kursi roda dari rumahnya. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, tempat-tempat yang krusial ini, Arafah, itu penampungannya 2 juta, tapi dihidupi oleh 5 juta. Sudah tidak ada jalan. Bukan di tenda saja, di bawah pohon iba itu penuh. Sudah tidak ada jalan. Itu Arafah. Saya terakhir berangkat 2023. Masya Allah. Yang peres saja, yang mahal bayar, tidak ada tempatnya. Yang peres ini di tenda itu sudah tidak menampung, banyak jemaah tidur di luar. Yang peres ini, yang bayar mahal, apalagi yang reguler. Saya dengar tahun kemarin yang berangkat kemarin yang reguler, katanya orang tidur berdiri di tendanya itu, tidak ada duduk saja, tidak ada tempat, apalagi berbaring. Dah, mereka keluar dari tempat tidur di jalan raya juga sama, ke masjid apalagi. Tuh keadaan sekarang. Coba bayangan selama nama kursi roda. Lah Allah wala quwwata. Muzdalifah parah, lebih parah dari Arafah. Muzdalifah ini kan kawasan kecil, terus berebut naik bis waktu untuk ke Mina setelah jam 12 kan jemaah ini diangkut. Kemudian biasanya di situ mengangkut yang pakai kursi roda tertentu belakangan terakhir. Kan tidak bisa naik di mana pakai kursi roda. Lah, pengangkutan dari Arafah ke Muzdalifah lancar, dijadwalkan, berjadwal. Maktab, setiap maktab itu dia ada 6 sampai 7 kloter kali 500
penumpang. Kloter itu kan pesawat besar kan 500, ada yang 550 kali 7 sudah 3.500 kan satu maktab. Itu diangkut dengan 16 buah bis, nggak boleh lebih. Satu maktab dijatah 16 bis. Itu diangkut dari habis di maghrib, biasanya habis jam 11. Taradud kan, ulang alik, maksud itu taradud, ulang alik. Angkut lepas, pergi lagi ambil. Lepas di Muzdalifah, pergi lagi kembali ambil. Lepas di Muzdalifah, pergi lagi ambil. Kalau lebih dari itu, jalan raya itu akan penuh dengan bis. Makanya dijatah itu. Ada bis-bis yang khusus untuk masyarakat. Tidak boleh sembarang bis masuk. Untuk pengangkutan Arafah, Muzdalifah, Mina, khusus bisnya untuk itu saja. Tidak boleh bis lain. Dari Arafah kan diundi dia. Setiap kloter itu diundi, 7 kloter diundi. Kloter berapa yang duluan berangkat ke Muzdalifah? Setelah maghrib mulai undi kan. Satu kloter kan 500, kemudian diangkut dengan 16 bis. Bis yang isinya 50 atau 45, kadang-kadang diisi 100. Artinya lebih banyak berdiri, harus berdiri, harus berputang. Agar bisa kue pengangkutan gerakan Arafah Muzdalifah harus berputang. Si nina-nina tokoh boleh kursi, ibu-ibu, si ujur-ujur, tidak ada berputang kan. Kira-kira jam 11 mungkin buat jemaah haji sile Arafah kumpul di Muzdalifah. Coba bayangkan Muzdalifah dia pun nampung 2 juta kawasan kecil kan. Muzdalifah maghrib sampai jam 12 dulu angkutnya datang di sini ngangkut anak Mina. Lepas sholat mulai jam 12 pengangkutan rekan Arafah lancar. Silakan Muzdalifah anak Mina berjamuran kemudian kena minum jamuran itu kursi wah, dia narik jadwal apa-apa. Kemudian silakan Arafah luar dia nak berlaku di Muzdalifah berpuluh manjur menolak jam 3 jam 4 belabur manusia dekat naik dengan India, Pakistan, Bangladesh dimulai takdis. Dengan Indonesia doang takdis Aminah. Dengan Pakistan, Bangladesh, India ini jadi dekat naik doang belabur. Akhirnya padahal biasanya jalur khusus dekat naik sama yang jalur bis macet bagus bis dekat. Sementara jemaah masih sabol di Muzdalifah yang melalui dengan dekat naik dendek dengan tipis karena jam 12 dekat naik dagang diri anak Mina pokoknya sampai Mina jawab dia dagang ke pusat tahu kandang dan luar bangsa bertulis besok
nasi bajang-bajang dia dekat naik dia tak milu berjaburan lalu orang ni dia milu berebut kecuali mula pembimbing kan dia tak tahu jadi jemaah nak berlaku ya kan dia umum jemaah aja beradakan perlindungan di pembimbing. Ini masalah Muzdalifah kan tahun Zirudin jemaah KBH pancor Zohor apa mulai berangkat ini sedangkan kekelam kan dan kekelam ini akan maghrib dan apa dia semangat jemaah Zohor karena mau berangkat anak minang terutama zuhur-zuhur manjur persiapan dia nara, air dia nara, makanan dia nara, sarapan dia nara, tenda dia nara, karena panas kan gue panas ceritanya kami rugi dia Muzdalifah tahun sampai semua anggota Menteri Agama supaya pun ngamuk-ngamuk pun mungkin ngamuk pun wanjen pun kerajaan Saudi pun jadi pusing mengatur akhirnya kan yang pernah datang di Zohor lah si perlu berangkat doa dengan kepanasan panteran no kondisi sehingga Muzdalifah ini sangat-sangat berisiko terutama untuk situasi zuhur-zuhur. Makanya lamun si wah de kursi roda sebelumnya burungan berangkat wanita wajib justru nyiksa diri nyiksa dengan lainnya nyiksa patun nyiksa pembimbing la haula wala quwwata akhirnya selain dengan terlayan baik pembimbing KBIH baik pembimbing kloter nerumu di sakit doang terus dia sakit dia dengan terumu kan masalah jadi timbang-timbang dia nabung kita Ka'bah dia nabung kita sa'i berbawaan berangkat umroh menau benar saya ketahuan benar dengan 40 tahun batalan haji berangkat umroh mau dengan lagi haji ya berumroh itu kita Ka'bah kan umroh kita tidak ada hukumnya sehaji mazhab Syafi'i umroh ini wajib sekali seumur hidup ada sehaji berangkat umroh lah saya ingin haji sehat-sehat untuk haji berangkat umroh la haula wala quwwata ini pengalaman mungkin itu 10 tahun dilewat ada jemaah dalekan dan telepon dia sakit waktu berangkat wah berat naiknya wah awal belinya dia berangkat di tempat ini kuat dan keseluruhannya mau dia nangis yuk dia dong berangkat astagfirullahaladzim dia memilih akhirnya ya tergotong tadi berangkat anak bandara robot yang masih bandara kondisi surat lalu milih dong berangkat tanggal tanam pesawat kau ada kursi pesawat sampai di Jakarta dan turun keri jalakan kursi manjur awal negeri apa yang tengah-tengah dengan dia mungkin sorak dengan turun bendera telah ngangkat la haula wala akhirnya
telepon pertolongan yang akan turun, potong turun. Sama di hotel, langsung di rumah sakit di Jakarta. Di sepuluh ke Jakarta. Pergi Jakarta suara. Justru ya sudah bersemangat. Heran, kan? Si sakit-sakit ini, la haula wala quwwata. Sebelumnya dah ada datang belum? Ini jadi ibu. Oke, pengennya diri kan? Ingat saya Rahim. Kami pimpinan anak cabang Rahim. Tidak saya kalau kumpul dah saya letak Islam di luar gain. Astagfirullahaladzim. Masa kena berangkat pokoknya dalam melina ni. Astagfirullahaladzim. Begitu je nawar dina kan. Akhirnya masalah kan di pesawat. Para baturnya barang ni dah pada kita tetangga lagi. Dia nak kemas rumah. Yuk, raja mana wajan dah. Kita begini kita berhaji. Akhirnya kan pulang le jemaah Jakarta. Beda ya jemaah Lombok dan jemaah Jakarta kota kan. Mendengar kota je pekat betul. Mendengar Lombok je pukul. Padahal batur, ya Allah, tetangga saya manggil. Akhirnya rakan kita tadi boleh buat persen di setengah. Iya, kalau pengen di, nah mau sampai Mekah sewayang di tahun, gan lumur kan. Sampai Madinah satu lewat gaji TKW mungkin lepas 10 jutaan TKW di rumah kesewayan. Anu keadaan padahal kan wajib la haula wala quwwata. Ini pemahaman kurang dari masyarakat. Mohon wajib justru haram jadi musahan dengan kan haram. Ini para kardinal wajib ngadiri mana sini dan tahu, ngadiri penadan dan tahu. Yuk benar lemu. Ini sih kurang kesadaran, kurang berarti. Memang ganggu dengan bercita-cita mati di Mekah, ganggu. Memati di Lombok tidak bercita-cita dan ganggu. Sampai mati di Jakarta belum ganggu. Tidak ganggu doa setiap mati menjauhi penyakit. Ya Allah cabut di nyawa usaha sakitanku jadi ganggu. Kalau mulai Mekah ganggu atau mati syahid ganggu. Cita-cita mati. Bukan masalahnya dua ya saya sampai Mekah atau Madinah Pokoknya menjadi rumah sakit. Mengambil dengan dalu, mengambil dengan dalu tahun saya. Ya opnam, lalu opnam malah. Hanya keadaan yang belum disadari. Ini sangat-sangat menyusahkan ini dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Jauh-jauh tua-tua. Artinya waktu kewajiban, waktu daftar wajib, karena nanti November 40 tahun jadi wajib gugur kewajiban. Langganan selain wajib, duit si bajang-bajang yang berangkat tadi elangan wajib.
di ujung-ujung je masalah ini dengan ini sedunia musahin pembimbing, musahin batur, apalagi dengan miluan dia kita ya Allah masalah. Nah ini yang pada istiqoah itu al-istiqoah finansial, sehat jasmani rohani, aman perjalanan. Dengan duit kadang gak sakit, kira wajib. Dina wajib apa? Gugur kewajiban. Dina nomor dosa lah, dengan dina lalu. Dengan duit kadang gak kesehatannya, dan memungkinkan ya gugur kewajiban berkuat. Waktu sehat itu tidak bisa si umroh sebelum sakit. Ini yang menjadi masalah besar jemaah haji Indonesia. Bahkan katanya 60% usul, 60% kursi roda. La haula wala quwwata. Mungkin ini kewajiban Kementerian Agama bidang haji untuk tidak memberangkatkan yang sudah stroke, yang sudah uzur, yang pakai kursi roda dari rumahnya, harus dicegah, dilarang agar ada jalan si baca-baca sehat-sehat. Jadi ini jemaah akan berangkat tanggal 4 kan, masuk asrama, tanggal 5 berangkat. Berarti haji yang dilakukan itu ya haji tamattu, jangan ifrat. Walaupun mazhab Syafi'i afdalnya ifrat, tapi harus digarisbawahi ifrat afdal dari zaman Imam Syafi'i. Mulai zaman dan kejadian afdal bagi yang berangkat pemberangkatan awal. Yang berangkat pemberangkatan kedua, gelombang kedua akhir, gak apa-apa ifrat. Tapi kalau yang berangkat awal seperti ini, jangan ifrat, nanti masalah. Setelah haji atau setelah Mina, nanti tidak ada kesempatan untuk melaksanakan umroh sunat. Begitu pulang dari Mina 2 hari langsung ke Jeddah pulang. Kapan mau umroh sunat? Tapi kalau tamattu, begitu sampai di Mekah, kan ini Madinah kan, Madinah 8 hari, kemudian ke Mekah, ihram dengan umroh di Ali kan, karena dia langsung Madinah, Lombok, Madinah. 8 hari di Madinah, kemudian berangkat menuju ke Mekah, sudah pakai pakaian ihram di hotel. Kemudian nanti berniatnya di Ali. Artinya di hotel sudah mandi sunat ihram, kemudian dianjurkan untuk takmil nawafal, penyempurnaan kebersihan. Kalau istilahnya Imam Nawawi, takmilun nawafal, penyempurnaan kebersihan, yaitu yang pertama naful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan berangkat belum kelihatan gondrong mampuan dengan, apalagi dengan momen ampun istilah ngajar aswat itu Allah Akbar, berani dengan ini lewat langan boplet kan ketempuh kan dia harus ihram, ampun kita rambut juga bertakut mbak membulu berikan kan buat suruh kanak-kanak anak kecil apapun karena kelemahannya 10
bau dia. Punya dah buat kita lupa. Malas buat. Tadi kan akan permen dia. Kan nakul inti. Kan dia mungkin di Madinah. Dia jelas saya kan istilah sebelum berangkat. Mudah-mudahan ada hotel di Madinah di airport ibadah. Saya kan istilah sebelum berangkat. Si kedua hal Qur'anah, mencukur bulu kemaluan. Ini jangan disebut kelemahan. Dan dia harus sendiri-sendiri kan, atau tidak semua ya bersaling tulisan dengan cara. Sunnah mau pahala. Dan ini penunjang untuk haji mabrur dan lebaran remeh-temeh. Sekarang haji mabrur ini semua punya nilainya. Dia pun mereka nilainya si Allah. Sekarang haji mabrur. Coba. Kulit bersih. Afdalnya kata Imam Nawawi, afdalnya menggulung gerakan bot, menggulung kemaluan kulit. Lagu menanggapi bulung gerakan kulit, bulung kemaluan bot, bau endah. Artinya makruh. Bau endah. Bau. Sekarang sudah bersih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan bau. Sebab muna belo, bulunya baca jebret apalagi kelihatan. Yang muna kadang-kadang dengan manjur panas itu kan, kadang-kadang dengan menolak lagi, dia bahasa kelihatan kan, berarti bulu kelihatan belo, gondrong. Bersiang, ada ngomong maksud. Pada sepuluh kemaluan muna belo, kadang-kadang ada misalnya gulungnya. Dulu bersiang, sunnah. Hanya mau tepat. Si kedua takliful alfar, molong kuku. Molong kuku ini je boleh Madinah kan? Jauh molong kuku. Ini masalah. Lamun dia jauh pemolong kuku, layover. Sebelum berangkat kan polong dah sampai di Madinah kena melakukan jalan menang Mekah. Polong kan kita dulu. Bau untuk pemolong kuku. Lamun yang beli itu dah berduit lebih mahal. Beda haji ini kan berreal. Jauh lah. Malam pokok dah boleh cover, tidak boleh tasiki atau oleh jinjingan. Soalnya menarik jinjingan atau oleh cover waktu nak sama X-ray, munian, rampasnya, apalagi buntang. Kamu juga buntang betul tahlul kan, tahlul, perlu buntang jinjing. Jauh, tak boleh cover, tidak boleh jinjingan, tidak boleh tas selengkang. Rampasnya, baiknya dari bandara. Layover. Kampung temele jo ladet jo kantor jo. Gak boleh cover. Cover. Pama beli tidak loket sebarang apa kebiar itu kan. Layover. Tidak ada jinjingan atau etas serangkaian. Bau taklimul alfar, motong kuku senantiasa. Dengan belok polong. Qasus syarif. Si keempat, meluruskan, menggunting kumis semet untuk dengan momen neraka yang tidak sampai lewat bibir. Pada dengan kan kadang-kadang penuh semetnya kan sampai tutupnya bibirnya menemuki duluan semet menemuki makruh. Makruh. Semet ini kumis untuk membedakan antara Nasrani dan Muslim. Coba perhatian pendeta-pendeta pastor Nasrani. Kilo semetnya, bau mereka kilo.
belok sana belok bawah. Karena ini anjuran dengan momen ke bawah. Yo, bukan dengan kerajaan bawah kan dah. Pendetanya. Apa perbedaannya? Di sana. Mau dengan Islam, dendek sangatnya lewat bibir. Mau dengan kerajaan lewat dulu sangat. Itu perbedaan untuk Muslim dan Nasrani. Jadi sebelum berangkat lurusan Semet atau Quraisy dan masalah Quraisy atau papaham ini karena takmil tamrik penyempurnaan kebersihan. Setelah itu barulah mandi ihram, berniat mandi ihram. Setelah itu barulah memakai pakaian ihram. Berniatnya nanti digerakkan. Sebelum berniat sunat memakai parfum, pakai minyak senger lah. Lamun dia minyak senger itu le Madinah kan boleh minyak senger colek dengan nom. Ini adalah penilaian ini. Kadang-kadang kan remehan ini atau apa kan penilaian ini. Penunjang haji mabrur. Disebut caranya disunat-sunat. Kamu penilai mabrur. Harus perhatian. Colek. Abdolnya di awal. Kamu penilai nyolek di badan ihram. Bawa dah, kambing dah. Bawa abdolnya di badan, di awal. Namanya senger. Untuk dengan bom ada dengan ini dia ganggu. Dengan ini cukup mandi doang. Mandi ya harus sabun lah. Dengan ini dia tidak perlu senger. Dia perlu tak membuang. Dengan ini. Dengan ini jadinya diganggu ngaduk awaknya semua makna doa. Menilai dulu semua makna datang botol yang semprot awak. Di dalam kamar dulu semua. Gak boleh dulu dengan selain semua jadi ganggu. Atau mahramnya ganggu lah. Mungkin dulu dengan semua tahun mahram kan. Gak boleh menjadi mahram jadi ganggu. Mendengar Muhammad ya 24 jam sunat misalnya. Beda ya. Sunat kalau boleh 24 jam dengan Muhammad. Karena beda. Mundangan mama melu minyak senger waktu dia seninan ampun ada darah-darah tertarik ngaduk minyak sengernya langsung tuh nampung dulu selesai masalahnya. Kalau orang mundangan inan waktu dia semama ampun ngaduk sengernya dengan mama mobil kemudian berat malu. Kan dia ada alternatif kecuali selingkuh. Iya kan? Masa ada bagian semua mana? Mundangan mama kan sekek masih terlalu jatah, masih longgar. Kalau dengan inan, kan dia diganggu. Bagian semua mana boleh dengan gangguan dengan inan berdunia senger untuk arah dengan mama lain tertarik. Manjur kita ada jalan keluar. Dari jalan penyelesaian kecuali selingkuh. Yang boleh diganggu dengan minyak senger itu dengan mama. Ini pemberangkatan pertama berarti masih di nerami Madinah, masih di nerami di Ali. Berarti yang masih rumit lalu lah perjalanan sampai di Mekah untuk tawaf sa'i umrahnya masih di nerami lah. Karena pemberangkatan pertama kan masih di nerami. Le Madinah baru kan ini wukuf bulan Juni tanggal 5 jatuh di Kemis kalau menurut kalender. Jilo Kemis tanggal 5 Juni, sedangkan kita berangkat tanggal 4 Mei kan masih kan sebulan wukuf. Berarti Idul Adha bulan Jumat tanggal 6 Juni menurut kalender. Jadi kemungkinan. Kemudian
selesai tawaf sa'i syukur, buka badan ihram, wah bau malah gawe umroh sunnah. Namun di sehat-sehat bau ya jemaah dia sulit nanti lalu baiknya anu danain ke atau nang jaronah ke atau nang Hudaybiyah ke, karena dengan Mekah terjadi sampai di Mekah jadi dengan Mekah sudah. Namun umroh wajib suhul anu tanah halal niat kan tidak dalam tanah haram. Lamun da umrah wajib syukur anang tanah halal untuk niat umrah. Tanah halal terkenal dulu Tanain ini jaraknya rapat 5 km dari Masjidil Haram. Jaronah jauh selain kilometer dari Masjidil Haram. Hudaybiyah sekitar 10 km dari Masjidil Haram. Perlu kita kenal. Kemudian dia tanda tanah halal seperti tanah halal sah berniat umroh. Bau berniat umroh berkali-kali. Mungkin sebelum berangkat wukuf berjarak waktu sekarang 20 kilo. Lama menyelek umroh sampai 5-6 kali 7 kali bau. Dan dianjurkan umroh ini diperbanyak. Beda dengan haji. Lawan haji tidak dianjurkan banyak kali, sekali saja sudah. Tapi umroh dianjurkan banyak kali. Umroh. Kalau haji tidak dianjurkan. Nabi saja sekali saja haji. Tapi umrohnya sebelum berhaji 4 kali. Sebelum berhaji dia pernah umroh. Hajinya sekali. Makanya kata para ulama yang sunat diperbanyak umroh. Kalau haji cukup sekali saja, sekali seumur hidup. Jadi bisa lah untuk umroh selama berada di Mekah. Nah ini perlu dijaga larangan. Kan ada 7 larangan yang Bapak Ibu sudah pelajari. Mengenai pakaian dengan mama dan kamu untuk kotaknya mengenai haram untuk kotak dan kamu sama sekali haram artinya berdosa. Nutup itu sekedeket otak umpama kain haram sapu tangan haram, songkok kopiah haram, ngulungi panasnya dan kamu untuk kotak. Itu isi dekat-dekat Lalu payung ya kamu kan jadi dekat di otak payung atau nyembau dan masak jadi dekat di otak hindari jadi kamu haram artinya berdosa, tidak membatalkan haji tapi berdosa. Dan membatalkan haji tapi berdosa haram. Namun ibu-ibu haram untuk muka, madu cadar ke madu masker ke kecuali sakit. Dengan kamu menutup mual ibu-ibu ini hari ini terbuka umpama angin boleh panas ampun menutup mualnya disergak dengan kamu haram kecuali sakit lah usul. Nah, ini pakaian dengan mama sebagai kan dari kamu yang mudah lima Masjidil Haram mudah kita ada mayat dia ulang untuk mual untuk otaknya berarti dia meninggal penyegaran kalau haji atau nggak umroh. Ada ya situ mayat itu kan di Masjidil Haram di dekat istana raja arah istana raja ada tengok tahu mayat dia ulang untuk mual untuk otaknya. Terus saya ihramnya jadikan kapan? Berarti dia meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan ibadah haji belum selesai. Tidak boleh ditutup kepalanya. Perempuan tidak boleh ditutup mukanya, mayatnya, jenazahnya. Karena kata Rasul nanti di akhirat akan dibangkitkan bertalbiyah.
Jadi lo daripada masyarakat kamu terdengar ramai dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, berarti yang tinggal waktu haji atau waktu umroh akan dibangkitkan bertalbiyah. Itu kata Rasul. Jadi kain ihram itu kain kapan sebenarnya? Dengan Muhammad masing-masing yuk kain kapan sendiri. Ya raja, ya sultan, ya jenderal, ya menteri, ya yuk kain kapan itu anak Arafah. Jadi akan diingat. Oh ini doang jauh jemut. Istana harga benda sebuah dia jauh. Enggak kain ihram itu. Jadi untuk menyadarkan pakaian kan, kemudian dia ganggu waktu minyak sengaja mengenai berniat. Jadi waktu minyak sengaja itu sebelum berniat. Kalau dari Madinah ya di hotel lah, jangan telah berniat haram. Nanti setelah dihijrah Ali berniat sudah tidak boleh lagi pakai parfum atau minyak harum. Karena Nabi mengatakan al-hajju ash'as al-ghbar. Haji itu adalah kusut dan berdebu. Itu haji. Coba bayangkan Nabi dan para sahabat, 100.000 sahabat ikut berhaji bersama Nabi. Bayangkan lekat naik, lekat pok, mobil penuh rasa pokok-pokok dengan padang pasir. Dekat naik luean, ada semua orang dari lembu luean dekat naik. Bayangan dekat naik kapok. Kain ihram si putih sampai Mekah jadi bedang kapol kapok. Bulu si belur sampai Mekah jadi kegangguan. Di kegangguan beri. Karena mentah meniakan di kegangguan molong kuku, di kegangguan molong bulu, di kegangguan. Kalau orang dulu hewan yang tersisirin dengan kampung kegangguan, makanya Nabi haji itu adalah berdebu dan kusut karena dia ada kampung pesisir, takut untuk berurus bulu dengan kampung. Mengenai minyak sangar ini, luwe ya jemaah si lupa ketika mandi, ketika cuci tangan setelah makan. Karena kebiasaannya bisa umum ke sabun kan lebalin. Saya Arafah dan bisa umum jarak makan. Saya pada waktu sabun ni haram dengan ganggu. Memang di tempat salah haji ganggu berdosa haram. Karena sabun sendiri kan. Bahkan berkodol pun dengan ganggu. Lama ada bersikat dari Arafah 55 katakan bersikat sikat doang tanpa odol karena sengaja kan odol itu sengaja haram walaupun dia membatalkan haji walaupun dosa artinya akan mengurangi nilai haji. Ini sabun dia ganggu mandi melalui sabun lamun kau berniat mandi bebek lah sekedar mengulang awal menuju dari doa. Kamu tidak selesai umrohnya, tidak selesai hajinya. Nobabu, dengan ganggu orang urut bulu, molong kuku, dengan ganggu. Ngilangan dengan ganggu, dengan molong doang. Ada kebiasaan dengan cecek kukunya. Ampun polong haram. Dengan harus molong, cecek pun haram. Atau bina colok, ampun tunuh bulunya haram. Ngilangan pokoknya, berdua apapun. Dengan kampung juga berniat. Kemudian akad nikah dengan kampung. Maksudnya selesai itu cuma kalau pengurungan ini ada sejarah datang berhaji dan barang sejalan haram. Dengan kampung akad nikah selama belum selesai hajinya. Dengan kampung hentilah cara haji akad nikah. Nah, kemudian dengan ganggu berhubungan sedina semama. Ini
satu-satunya yang membatalkan haji berhubungan suami istri. Haram dan haji batal, umroh batal. Ada ya dengan Sayyidina Muhammad apa yang nyewa kamar suami istri gurunya datang Madinah, kita ini jemaah kedalaran Masjidil Haram, moro-moro di kamar hotel batal, umrohnya batal, atau kalau hajinya batal. Sanksinya berapa? Wajib kodok tahun berikutnya, kodok segera. Walaupun sudah batal, beda haji dengan sholat dengan puasa. Haji atau umroh walaupun batal, wajib dilanjutkan sampai selesai. Kemudian tahun berikutnya kodok. Dina kamu jerah, kalau sholat kan dengan batal kan wajib jerah. Atau puasa lama batal kan wajib jerah. Haji umroh dengan kamu jerah terus. Bagaimana selesai ya mandi wajib lah terus. Barang dengan berangkat anak Arafah dari parkir Mina walaupun batal. Sanksi damnya unta jadi bebek unta sembelih unta. La haula wala quwwata. Nikmatnya jadi sampai sedikit yang resiko. Puasa kan puasa Ramadan menara dan berhubungan kejiwaan batal puasanya. Dendana memerdekakan hamba. Kalau darah hamba kan puasa 2 bulan berturut-turut. Sejelur malam kejemak ulangin berarti 4 bulan berturut-turut. Ramun dia puisinya beri makan 60 paket miskin, setiap 1 orang 1 bulan. Sangat sanksinya dari ini jauh dulu. Jadi rapat-rapat. Karena ibadah fokus untuk beribadah. Dan pendahuluannya haram. Walaupun tidak membatalkan tapi haram. Pendahuluan maksudnya ciuman atau pelukan di lengan haram. Kemudian memburu binatang buruan itu menjadi haram. Harus dijaga yang haram-haram ini, harus ingat, harus dijaga dengan mama dengan kamu mandi sesuatu si untuk makan naik celok bau karena dengan untuk makan naik kan gaunnya sesuatu haram baju tanggal. Dan ini untuk kaum bapak, untuk bapak-bapak. Nah, kemudian nanti berniat hajinya kan dari pemondokan di Mekah. Karena menjadi orang Mekah maka berniat haji seperti orang Mekah. Berniat haji nanti waktu mau berangkat ke Arafah dari pemondokan. Padahal ini bukan orang Mekah, orang Indonesia. Itu sebabnya dia kena tamattu karena dia berniat haji dari Makkah, padahal dia bukan orang Mekah. Nah, dia penyebab tamattu ini. Penyebabnya karena dia berniat haji akan Mekah, padahal dia tidak dengan Mekah. Lamun ada si medet ulang, anang diulang-ulang berniat haji, atau ulang anang dirali berniat haji, tidak kena tahu. Sewa taksi yang dirali itu akan berniat haji, ulang kena tahu. Bukan anang dirali ketua doang kan 1.000 real. Sementara dia itu ngadu kan bagus ini. Ya sebab dan tamattu karena kita berniat haji dari Mekah, dari pemondokan. Padahal kita bukan orang Mekah. Namun dengan Mekah, dari Mekah, dari Bali ini berniat haji terus berangkat. Anak Arafah kan. Berarti kalau kita ukur hari Kamis tanggal 5 Juni
berarti berangkat ke Arafah hari Rabu tanggal 4 Juni. Biasanya setelah zuhur siap-siap mandi sunat ihram lagi, kemudian berniat haji dari pemondokan, kemudian naik bis berangkat ke Padang Arafah. Padang Arafah menginap, kan besoknya ukur menginap 1 malam. Nah nanti besoknya ukur, habis zuhur atau sebelum zuhur ada khutbah hukum, khutbah. Setelah itu sholat zuhur dan asar jamak dan qasar, jamak takbir. Kemudian setelah itu mulai hukum, zikir itu sampai asar. Itu kadang ditunda makan siangnya nanti waktu asar. Terus zikir ini sampai asar. Kita sudah kan sholat zuhur asar, tapi zikir wiridnya kira-kira sampai asar. Setelah itu makan siang. Setelah itu bebas untuk zikir wirid, biasanya di tempat terbuka, bukan di dalam tenda. Itu personel sendiri-sendiri di luar tenda. Afdolnya kalau berjamaah tadi dalam tenda kan, nanti menjelang maghrib atau menjelang senja, sunnahnya afdolnya keluar dari tenda, duduk di bawah mimbar, duduk di tempat itu, berdoa, minta sendiri-sendiri, karena beda-beda pelunasan. Selama waktu di tenda berjamu kan pada doang pelunasan, ada pelunas sendiri-sendiri menjelang maghrib itu. Namun dengan sinar semama, tokoh sinar semama dengan dua itu dalam mimbar, pada berdoa sampai maghrib. Apa juga tertunas lah. Mudah melek dia motor itu boleh buat motor depan. Insya Allah. Harap dia sepeda motor munas. Harap melek lancar usaha munas itu. Harap melek suki munas itu. Dan harus akhirat doang bertunas, dunia enggak, dunia akhirat. Tunas nama dulu bahasa Anda kan, harus bahasa Arab, karena Allah Maha Mengetahui. Jadi tempat itu tempat yang sangat makbul. Mulai pada waktu wukuf itu kan semua malaikat turun di Padang Arafah menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang berzikir, berdoa, berwirid, bermunajat. Setelah itu maghrib, ada yang sholat maghrib dan isya berjamaah, jamak takdim. Setelah itu barulah berangkat ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah ada maktab disediakan sudah, batu kerikil dari Arafah di tenda sudah dibagikan, pusi-pusi batu kerikil. Ada juga yang tidak pungut di Muzdalifah. Setelah itu tunggu kedatangan bis jam 12 untuk ke Mina. Yang sehat-sehat tidak usah nunggu bis. Setelah jam 12 jalan terus ke Mina, dekat kan. Namun sampai Mina kita akan ke pusat. Dua tulisan maktab sekian. Namun berhenti di bis berebut penjaburan. Dekat naik orang jam 12, dekat naik terus masih sepi. Mana jam 3, jam 4 ya. Wah, darah tangan terdekat. Belabur manusia dekat Mina. Bis macet dengan dekat mana. Namun si sakit ya terpaksa tebu. Jawabannya si pembimbing. Nah ini perjalanan sampai Mina ya. Pagi-pagi itu atau sebelum subuh, kalau sampai sebelum subuh langsung pergi melontar Jumratul Aqabah. Hanya satu saja. Itu hari raya Idul Adha, malam Jumat, pagi Jumat. Ini bagi yang dapat berangkat, yaitu
diberikan izin untuk berangkat, maka kita manfaatkan untuk terus berdoa di tempat itu. Kalau di Mekah, afdolnya memperbanyak tawaf sunnah. Habis sholat subuh, tawaf sunnah. Habis sholat asar, tawaf sunnah. Habis sholat isya, tawaf sunnah. Karena mentahulih tidak ada kota tawaf. Nah, sementara masih di Mekah, tawaf sunnahnya diperbanyak. Katanya afdol memperbanyak tawaf sunnah daripada sholat sunnah. Tawaf diperbanyak tawaf sunnahnya sebelum pulang. Kemudian kita hindari mujadalah, berkerengkeng, motor-motor. Biasanya jemaah haji memang hukum, menang Muzdalifah, menang Mina, cara kena ulik, segala motor. Ini rugi. Tetap berzikir, berwirid, bermunajat walaupun sudah selesai hajinya, menunggu kepulangannya. Ya mudah-mudahan semua calon jemaah haji kita mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita yang sudah berangkat mendapatkan haji yang mabrur dan mudah-mudahan tersehat walafiat. Kemudian hindari tempat-tempat yang kira-kira sesat. Itu risiko. Karena sering terjadi mati. Kalau lebih rame-rame dengan pengantar yang bejat ini. Lemina biasa, lemina. Tidak memang sangat berisiko. Biasa lemina, gue ingat. Karena itu dihindari, mudah-mudahan selamat. Dan kita tahu Allah ya, kita hanya pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai tamunya, insya Allah Allah tidak akan mensia-siakan tetamunya yang datang ke rumahnya untuk memenuhi panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan menjaga tamu-tamunya yang ditakdirkan meninggal dunia di sana ya, di tengah-tengah lautan manusia, berarti ya mati syahid. Sudah dijamin oleh Allah SWT kedudukannya di akhirat. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, kita kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.